Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari tim Life Skill, Budia, Pak Imin, Pak Benny, kita sedang ada di Yogyakarta. Hari ini kita akan membawa kalian jalan-jalan keliling kota Yogyakarta untuk melihat hasil kebudayaan yang ada di kota Yogyakarta. Ada dua destinasi nih ya. Di mana aja tuh Bapak ini? Hari ini kita akan kunjungi yang pertama ke Rumah Oblong. Di sana kita akan cari tahu bagaimana proses pembuatan kaos yang bertemakan kesenian yang ada di Yogyakarta. Iya. Terus destinasi yang kedua kemana Pak ini? Nah, insya Allah berikutnya setelah Rumah Oblong kita menuju ke Kasongan, tempat pembuatan gerabah, yaitu berbagai macam kerajinan dari bahan keramik. Dari sana kalian bisa melihat beberapa teknik yang digunakan, beberapa hasil karya yang terbuat dari gerabah, apa manfaatnya, apa keperluannya, dan seterusnya. Dan insya Allah ini nanti akan memberikan memanfaatkan inspirasi buat kalian untuk membuat karya-karya dari bahan gerabah dengan jenis-jenis yang lainnya. Nah, pasti seru ya. Mudah-mudahan kalian perhatikan betul ya ke tempat-tempat mana saja kita ajak kalian. Jadikan ini inspirasi untuk proyek akhir semester kalian. Proyek akhir sekolah. Akhir sekolah ya. Kalau akhir semester kelas 7 ya, ini udah akhir sekolah. Berikan yang terbaik. Jadi ini untuk inspirasi. Oke, sudah siap semuanya? Yuk ikut. Dadah, kita ketemu di sana ya. Terima kasih. Ayo Pak Benny, akhirnya nyampe juga ya. Alhamdulillah, teman Syukur, kita jalan sampai sudah juga hari. di Omah Oblong ini. Ya, Omah Oblong tadi kita mau lihat apa ya di Omah Oblong ya? Oke, di Rumah Oblong ini kita akan cari tahu pembuatan kaos yang bertemakan seni yang ada di Yogyakarta ini. Ya, dengan melihat berbagai macam kaos dan kreativitasnya, ada bermacam-macam tulisan yang cukup kreatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Kayak sablon gitu ya Pak ya. Iya. Anak-anak udah belajar tuh Pak tentang sablon di teknik Iya. seni grafis. Jadi kita akan lihat gimana menambah nilai jual pada sebuah produk. Di sini bisa menginspirasi kalian untuk kedepannya nanti menjadi pengusaha yang kreatif. Oke? Oke, Yuk, guys, kita Oke, cari tahu. yuk, di sana. Pak, mohon izin, kami dari SMP Islam Al-Azhar, saya Dia. Saya Benny. Sambo Hemin, Pak. Ya, kami hadir melihat-lihat tentang Rumah Oblong untuk video inspirasi anak-anak murid kami sebagai persiapan proyek akhir sekolah. Nah, punten Bapak dengan Bapak siapa ya Pak? Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahman, lengkapnya nama saya Rahman Surahman. Jabatan saya sebagai HRD dan pengembangan SDM untuk perusahaan ini. Dan kami aturkan banyak terima kasih atas kepercayaan untuk kami sudi telah datang ke tempat kami maupun video mau membuat video untuk bahan anak-anak kita ke depannya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan kami akan sampaikan apa yang Bapak Ibu inginkan nanti akan kami ceritakan dari awal sampai detail sampai akhirnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih ya Pak ya, telah diizinkan kami lihat-lihat. Nah anak-anak, jangan lewatkan momen kesempatan ini sebagai kalian memperhatikan bagaimana menjadi anak-anak yang kreatif di hari-hari yang masa yang datang. Oke, yuk kita ikut sama Pak Rahman yuk. Oke. Wah, anak-anak. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang proses pembuatan kaos di sini. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kita punya bahan semua yang kita menggunakan katun soft premium. Untuk pembuatan kaos itu meliputi 7 tahapan Bapak Ibu. Pertama kita harus mendesain dulu. Kaos kita ini mau dibuat apa?
desain apa, mau desain sekolah, animasi, ataupun kartun, ataupun apa. Jadi kita desain. Setelah desain, nah setelah Proses desain mendesain ya, setelah desain ya seperti contoh ini kita desain seperti ini. Nah selanjutnya baru kita akan buat film negatifnya. Jadi itu akan dibuatlah screen. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mohon izin. Ini Screen. Namanya screen ya, Pak, ini ya? screen, ini screen. Jadi ini setelah dibuat negatifnya seperti ini akan timbul 4 warna nanti. Karena ini gambar yang hari ini akan dibuat oleh saudara saya itu ada 4 warna. Itu 2, 3, 4. 4 warna meliputi warna background, warna candinya dan yang lain-lain. Nah, Jadi screennya nggak cuma satu ya Pak Ada ya, 4. ada 4 ya Pak ya untuk naik Ya. 4 warna tersebut. betul Oh, sekali. iya, iya. Setiap kali kita memiliki beberapa warna, contoh ada gambar wayang ada sampai 12, maka 12 12 screen yang 12 screen. dibutuhkan. Nah, Screen diperlukan sebanyak warna yang ada. ya, Oh. contoh screen ini ke Bapak Ibu, Screen-nya ya, ini Pak, ya? contoh screennya. Jadi ini gambar di atas ini. Nah, jadi screennya ini kayak ini. Terus selanjutnya ada ini akan dimasukkan seperti ini. Ini hasil gambarnya seperti ini nanti. Ini bloknya. Ini blok nanti. Jadi warna kedua. Ini warna pertama sudah masuk. Warna kedua, ketiga dan keempat harus selesai. Itu proses pertama menggambar, pembuatan screen. Lalu yang ketiga itu memotong kain dulu. Ya. Setelah semua gambar sudah siap, kita memotong kain. Setelahnya baru kita sablonkan. Sablon pewarnaan. Itu yang keempat. Kelima baru dijahit. Itu ya, dijahit ya, dijahit. Setelah dijahit baru kita tuh seleksi ulang. Manakala ada bekas kotor di sini atau reject, ada lubang titik satu pun titik yang tidak kelihatan, bahkan ini kita harus betul-betul teliti. Ya, Tetap desain ya, Pak, ya? kita itu semuanya bermotifkan budaya. Jadi kita ada satu tradisional transport, ya, becak, andong, loka dan yang lain-lain. Yang kedua adalah heritage. Ya, heritage itu adalah cagar budaya, ya, bangunan-bangunan yang bersejarah. Ketiga itu ada tari-tarian tradisional. Yang keempat ada wayang. Dan yang kelima itu adalah lain-lain, itu kartun yang bernuansa budaya. Ini desain-desain kita. Akhirnya sampai juga nih Pak Beni, walaupun udah agak siang ya. Siang ya. Ya alhamdulillah sih, capek juga sebenarnya tapi ya Nyari-nyari nikmat ya, Pak, juga ya? sih. Asri banget ini Oke, desanya. teman-teman kelas 9, kita sudah ada di Desa Kasongan. Di sini pusat dari pembuatan kria dari gerabah Ya, kerajinan gerabah ya, keramik ya. keramik. Nah, di sini anak-anak kalian akan bisa langsung nanti melihat karya-karya bahan-bahan gerabah atau keramik. Di sini bisa kalian lihat langsung. Kebetulan kami ada di rumah pengrajin Nangsip Keramik Nangsip keramik. Jakarta. Nanti kita juga mau workshop loh Pak. Nah, Ya, coba-coba iya. buat. Ada. Kalau anak-anak kelas 9 kan udah pernah bikin patung ya, karya seni patung, tapi masih pakai clay. Nah, Iya. kita coba yang pakai tanah. Tanah liat Nah, langsung. tanah liat langsung. Oke guys, penasaran kan? Yuk kita ikut ya, ketemu sama Mas Bisma dari Nangsip Keramik. Yuk. Oke, check it out. Keren banget.
monggo silahkan. Assalamualaikum. Ya. Aku Aimin mas. Oke Mbak Beni, salam kenal. Saya di Bisma Samudra, bisa dipanggil Bisma. Jadi saya pimpinan dari Lembaga Pendidikan Gerabah Akses Keramik Kasongan ini. Nah, kebetulan di sini itu adalah pentas kerajinan dari tanah liat. Terbentuk untuk kerajinan bernama gerabah. Jadi definisi gerabah itu adalah kerajinan yang terbentuk Tanahnya pasti beda sama tanah biasa ya Mas ya? Iya, nanti kita mau coba juga nih. Boleh, silahkan. Oke. Terima kasih mas atas sambutannya. Nah, tolonglah pada kami nanti anak-anak kami bakalan menjelaskan tentang Tahapan-tahapannya. tahapan-tahapan. Yang satu kan banyak teknik itu. Ya, ada teknik putar, membuat dengan menggunakan teknik alat cetak, terus kemudian nantinya dari saat itu bisa daya kreatifnya berkembang. Mau bikin apa aja, patung, pot, lucu, Juga lah dengan nilai yang Oke anak-anak, kalian bisa cari inspirasi dari Mas Bisma untuk pembuatan karya akhir sekolah kalian. Di sini kalian bisa membuat bentuk macam-macam. Kreativitas kalian keluarkan. Nah, hari ini Mas Bisma akan memberikan contoh untuk kalian. Kita akan ikuti. Udah nggak sabaran. Ayo cepat-cepat. Kita lihat. Oke anak-anak, dalam pembuatan pria dari tanah liat ini nanti akan ada dari Bapak yang akan menjelaskan dari bahan apa sih Pak kita untuk membuat kerajinan ini. Yang pertama yaitu dalam pembuatan cetakan kita buat titian dulu, lalu kita haluskan pakai minyak tanah biar halus. Seperti ini ya. Berarti tanah liatnya dipipihkan dulu ya Pak? Dipipihkan dulu, lalu dilapisi oleh minyak tanah. Oke, jadi sebelum kalian mencetak, kalian lapisi dulu tanah liatnya dengan minyak tanah. Oke. Lalu kita masukkan, kita tekan biar apa itu kelihatan jelas nanti. Ya ini bagian dari teknik pijit tekan anak-anak dan teknik cetak. Ini kita ambil Seperti yang sudah pernah sampaikan di sekolah ya Pak itu. Iya, iya. Seperti yang kita pelajari beberapa teknik pembuatan keramik. Bagian ini lalu kita haluskan pakai minyak tanah lagi. Itu kenapa setiap tanah? biar nggak nempel. Setelah halus kita ambil tangan dari sangkutnya untuk mengambil, kita tekan bagian samping ya. Ini bagian samping kita tekan, biar kendor, lalu kita angkat lagi samping lagi biar kendor. Nah, setelah semua dirasa kendor baru kita ambil tengah-tengah. Ini ya, kita ambil tengah-tengah. Nah, kita angkat jadilah seperti ini. Lalu bagian yang samping ini kita haluskan pakai air. Kita menggunakan jari, lalu kita haluskan bagian samping seperti ini. Sini. Lalu kita taruh di sini ya. Kita haluskan bagian permukaan pakai air sedikit saja. Bagian-bagian yang retak biar kelihatan halus. Lanjutkan ini. Setelah halus nanti bisa, kalau sudah agak kering bisa dihaluskan lagi pakai minyak tanah biar kelihatan kuat sama apa itu kelihatan mengkilat. Bentar Pak, maaf Pak. Nah ini anak-anak hasil proses mencetak yang tidak terlalu lama, kemudian cukup kreatif dan bagus ya. Jadi kalian bisa ikuti terus nanti penjelasan demi penjelasan dan juga teknik-teknik yang lainnya. Nah ini, monggo Pak dilanjutkan Pak. Ya ini anak-anak, ini satu langkah sudah kita lakukan yang namanya adalah teknik cetak ya. Cukup mudah bukan ya, tidak terlalu rumit. Kita siapkan alat cetaknya. Nah alat cetaknya apa? Sebaiknya sudah dibuat ya dari batu, tentu terlalu rumit ini buat kalian. Boleh nggak alat cetak roti atau kue atau makanan yang lainnya? Bisa, jawabannya bisa ya.
Yang penting tahap-tahap tadi untuk bisa dilepas, kita beri minyak dulu dan seterusnya. Kita sekarang udah siap buat teknik yang kedua untuk teknik pembuatan keramik. Nah, ini teknik yang paling dikenal ya, yaitu pakai mesin. Bukan mesin ya, pakai alat putar Papan ya. putar. Oke, yuk kita lihat. Ya Pak, silakan Pak. Gimana Pak pertama-tama? Pertama kita ambil rangkaian bentuknya, kita buat bulatan seperti bulan. Kita letakkan ke tengah-tengah bentuk, ke tengah-tengah putaran. Dulu. Nah, ya. Kita dulu. Kita letakkan bagian atas. Lalu kita pipihkan ya. Lalu kita kanti biar nanti tidak lepas. Ambil air sedikit, dan kita gunakan air, lalu kita letakkan di setelah dirasa berat, lalu kita ambil tangannya sebelumnya. Kita pilih ya. Lalu kita letakkan ke bagian permukaan belakang. Kita tekan-tekan sampai kita tekan. Setelah proses pembuatan karya kalian, lalu bisa kalian jemur di terik matahari dan kalian angin-anginkan. Proses ini memakan waktu 2-3 hari supaya air yang ada di tanah liat itu menghilang. Setelah itu baru kalian melakukan proses pembakaran. Oke, setelah kalian jemur selama 2-3 hari, ini adalah tempat untuk pembakaran dari gerabah yang kalian buat. Kalau di rumah tidak ada, kalian bisa manfaatkan oven yang ada di dapur kalian.
Ini salah satu contoh hasil gerabah yang sudah dibakar. Setelah proses pembakaran, tanah liat yang tadinya lembek dan lunak menjadi keras seperti ini. Nah, ini bisa kalian kreativitaskan dengan cat warna-warni nantinya sehingga lebih menarik lagi. Oke, selamat mencoba. Salam. Nah, anak-anak dengar ya, kita jauh-jauh ke Jogja carinya kaos, tapi karena ada nilai tambahnya, desain-desainnya ada ciri khasnya. Nah, itu jadi sesuatu yang dicari, gitu ya. Nah, yang kita suka dari karya ini handmade banget ya. Apa itu? Caranya konvensional, padat karya juga. Jadi punya nilai-nilai Tambah. heritage ya. Heritage, oke. Oke, teman-teman kelas 9, ini menjadi inspirasi kalian untuk membuat proyek akhir sekolah. Nanti tidak hanya dengan teknik sablon saja kalian bisa membuat tugas akhir sekolah kalian, tapi juga bisa dengan misalkan dengan teknik ikat celup atau dengan teknik batik dan lain-lain. Atau kalian memanfaatkan kain-kain batik yang ada di rumah kalian untuk menjadi barang-barang lain seperti tas misalkan, atau dompet atau yang lainnya. Intinya kalian coba tuangkan kreativitas kalian. Semoga ini menjadi inspirasi untuk pembuatan proyek akhir sekolah kalian. Intinya kreativitas ya. Budia tunggu sama guru-guru tunggu semua karya kalian di proyek akhir sekolah. Selamat berkarya untuk proyek akhir sekolah kalian. Semoga Yes. sukses. Kalian